Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 6 semester 1. Perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif, artinya tak kawin, dan yang kedua generatif atau kawin. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Yang ketiga, makhluk hidup baru berasal dari makhluk hidup tubuh induknya. Karena itu, makhluk hidup memiliki sifat yang sama dengan induknya. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya adalah 1. Membelah diri. Contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif alami membelah diri adalah ganggang hijau. Ini adalah contoh gambar dari ganggang hijau. Yang kedua, dengan cara spora. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Berikut adalah gambar tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga jamur. Rizoma atau akar tinggal. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Berikut adalah gambar jahe, kunyit, dan temulawak. Yang keempat, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Berikut adalah gambar dari bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Yang kelima, umbi batang. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami umbi batang berupa kentang, ubi jalar. Berikut adalah contoh dari gambar umbi batang berupa gambar kentang dan ubi jalar. Yang keenam, umbi akar. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami dari umbi akar berupa wortel, singkong, dan lobak. Berikut adalah gambar dari contoh tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif alami berupa wortel, singkong, dan juga lobak. Yang ketujuh, dengan cara geragih atau setolon. Contohnya tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif alami dari geragih atau setolon adalah stroberi, semanggi, dan juga rumput teki. Berikut adalah gambar dari stroberi, semanggi, dan juga suket teki. Yang kedelapan, berupa tunas anak. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami dari tunas anak adalah pohon pisang dan juga bambu. Berikut adalah
gambar dari pohon pisang dan juga tunas dari pohon bambu. Yang kedelapan, tunas adventice. Ada dua, yaitu adventice daun, contohnya cocor bebek. Yang kedua, adventice akar, contohnya sukun dan juga pohon cemara. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar cocor bebek, gambar sukun, dan juga pohon cemara. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas adventif. B. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Itu adalah contoh dari gambar perkembangbiakan vegetatif buatan berupa pohon ketela. 1. Dengan cara mencangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara vegetatif buatan adalah tumbuhan mangga, rambutan, belimbing. Cara mencangkoknya, dikelupas dulu kulit luarnya, kemudian dibuang kulit yang bentuknya seperti lendir. Setelah itu biarkan beberapa hari, 1 hari juga boleh, kemudian ditutup dengan tanah yang sudah bercampur dengan humus, kemudian diikat dengan kain yang ada lubangnya atau juga plastik yang ada lubangnya agar bisa bernafas. Yang kedua, dengan cara menyambung atau mengenteng. Contohnya adalah tumbuhan mangga, kopi, bunga, dan kamboja. Tumbuhan yang bisa disambung juga tumbuhan yang berkayu agar lebih mudah. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah contoh gambar cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan metode menyambung atau mengenteng. Yang ketiga, menempel atau okulasi. Contohnya mangga, jeruk, dan durian. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah cara dari perkembangbiakan vegetatif buatan dan metode menempel atau okulasi. Contohnya itu adalah pohon dilubangi terlebih dahulu, dibuang kulitnya, kemudian ditempel, pohonnya akan dikaitkan, diikat dengan tali atau kain. Yang keempat, dengan cara stek. Stek ada dua, yaitu stek batang dan juga stek daun. Stek batang contohnya ketela pohon tebu, sedangkan stek daun contohnya cocor bebek, pohon sania. Berikut adalah gambar dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dengan cara stek batang dan juga stek daun. Yang kelima, merunduk. Contoh dari bunga atau tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara vegetatif buatan dengan metode merunduk yaitu bunga alamanda, mawar, dan melati. Itu adalah contoh pelaksanaan metode perkembangbiakan vegetatif buatan dan metode merunduk. Jadi ada satu batang ditaruh kepala ke dalam tanah, kemudian ditutup dengan tanah sampai keluar akarnya. Setelah keluar akarnya, baru dipotong tumbuhan yang melengkung, kemudian baru bisa ditanam setelah keluar akarnya. B.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif membutuhkan proses penyerbukan antara sel jantan dan juga sel betina. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina disebut putik. Bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut. Yang lebar dan warnanya mencolok itu disebut mahkota bunga. Yang melengkung seperti corong itu dinamakan benang sari. Sedangkan yang berada di tengah itu namanya putik. Dan yang berada di bawah bunga yang warna hijau itu dinamakan kelopak. Dan yang terakhir yang menopang dari bunga tersebut dinamakan tangkai. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Contohnya adalah bunga mangga, jambu, dan juga tumbuhan turi. Nah, itu adalah gambar dari penyerbukan sendiri. Jadi dalam satu bunga itu terdapat serbuk sari dan juga kepala putik. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih sepohon. Contoh perkembangbiakan dengan penyerbukan tetangga yaitu bunga jagung, padi, dan juga kelapa. Itu adalah contoh gambar bagaimana proses terjadinya penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Contoh dari penyerbukan silang berupa bunga melinjau, kamboja, dan juga pinus. Itu adalah contoh proses dari penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih sepohon. Contoh dari penyerbukan bastar yaitu jambu bata merah dan jambu bata putih. Berikut adalah contoh gambar proses dari penyerbukan bastar. Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan. Apabila proses pembuahan berhasil, maka terbentuklah biji dan buah. Biji inilah yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya tanaman padi, jagung, dan juga mangga. Itu adalah contoh dari terbentuknya biji. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan berupa perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.